Film ini bercerita tentang seorang dokter gigi yang sukses, yang kesulitan menemukan cinta sejatinya karena dikutuk oleh seorang gadis. Hal ini dimulai dengan sekelompok anak remaja yang sedang bermain botol memutar di sebuah pesta ulang tahun. Aturan permainannya sederhana. Mereka yang dipilih oleh botol harus bermesraan bersama jika mereka berdua memiliki jenis kelamin yang cocok. Giliran Stephen, tetapi sebelum itu, temannya Charlie mengajarinya apa yang harus dilakukan untuk membuat gadis yang dipilih terkesan. Setelah Stephen pergi, Charlie memutar botol itu dengan harapan botol itu akan menunjuk ke gadis dengan gaun hijau. Namun, botol itu malah menunjuk gadis tomboy bernama Anisha. Gadis itu tampak senang dengan hasilnya karena dia menyukai Charlie. Mereka berdua masuk ke dalam ruang ganti. Anisha mulai menggodanya, tetapi Charlie terus menyuruhnya mundur. Akhirnya, Charlie ditendang dari ruang ganti, dan sebagai balasan, Anissa yang kecewa mengutuk Charlie karena menolaknya dan berharap Charlie akan selalu gagal dalam cintanya di masa depan. Dan setiap wanita yang dikencani oleh Charlie akan berakhir menikah dengan pria lain. Setelahnya, adegan beralih ke masa sekarang. Ketika Charlie yang sekarang telah menjadi dokter gigi yang sangat sukses. Sementara sahabatnya, Stephen, sekarang menjadi dokter bedah plastik. Charlie mengungkapkan kepada Stephen bahwa dia baru saja putus dengan seorang wanita cantik bernama Carol. Stephen bingung karena Carol terlihat sangat menyukai Charlie. Mereka bekerja di gedung yang sama, namun klinik Stephen dipenuhi oleh wanita seksi, sementara mayoritas pasien Charlie adalah parubaya dan lansia. Setelah bekerja, para pria menghadiri pesta pernikahan mantan pacar Charlie yang lain, Kathy. Selama upacara, Kathy secara mengejutkan berterima kasih kepada Charlie karena telah menjadi jimat keberuntungannya. Dia menemukan cinta sejatinya tepat setelah putus dengan Charlie. Seorang wanita yang duduk di sebelahnya tiba-tiba memulai percakapan dengan Charlie, dan sepertinya wanita itu tertarik pada Charlie. Namun, mata Charlie terkunci pada seorang wanita bernama Kimmy Wexler. Dia secara kebetulan duduk di kursi kosong di sebelah Charlie, dan mereka mulai berbicara satu sama lain. Sayangnya, meskipun wanita itu menarik, wanita yang bekerja di kebun penguin itu adalah wanita yang ceroboh. Beberapa saat kemudian, Charlie didekati oleh pengantin wanita, dan mereka secara tidak sengaja melihat Carol, mantan Charlie yang juga telah menemukan kekasih lain. Keesokan harinya, Charlie terkejut ketika dia memasuki klinik gigi dan menemukan bahwa semua pasiennya adalah wanita muda. Saat berjalan dengan Stephen, mereka bertemu Carol di toko pengantin. Dia menunjukkan cincin kawinnya kepada mereka, yang menunjukkan bahwa dia akan menikah. Carol mengatakan bahwa Charlie adalah jimat keberuntungannya juga. Malam itu, Charlie kembali ke rumah dan menerima banyak voice note dari wanita acak yang sangat ingin mengenal Charlie. Di sisi lain, saat memberi makan penguin, Kimmy tergelincir yang menyebabkan giginya terluka. Dia memanggil Charlie dan meminta perawatan darurat. Charlie, yang pada saat yang sama sedang bersenang-senang dengan wanita, segera pergi ke kliniknya dan memperbaiki gigi Kimmy. Dokter gigi itu menolak untuk dibayar dan mengajak Kimmy makan malam sebagai gantinya. Namun, Kimmy dengan sopan menolak dan meninggalkan ruangan. Tidak lama setelah itu, Kimmy kembali kepada Charlie karena dia tidak dapat menyalakan mobilnya. Charlie membantunya, tetapi Kimmy secara tidak sengaja meninggalkan kuncinya di dalam mobil yang terkunci dari dalam. Ia memohon kepada Charlie untuk membawanya pulang untuk mengambil set kunci cadangan. Setelah mendapatkan kunci, Charlie sekali lagi mengajaknya untuk pergi makan malam bersama.
Tetapi Kimi belum siap untuk itu. Setelah tiba di rumahnya, Charlie sangat terkejut karena dia menemukan asistennya, Reba, telah menunggunya. Dia memohon kepada Charlie untuk tidur dengannya. Setelah dia mendengar rumor bahwa Charlie adalah jimat keberuntungan bagi seorang wanita lajang. Charlie menolak, tetapi Reba tiba-tiba melompat ke atasnya, dan kalian pasti mengerti apa yang terjadi. Di pagi hari, Stephen meminta Charlie untuk menerima nasibnya, bahwa dia memiliki jimat keberuntungan, dan menyuruhnya untuk memanfaatkannya agar dapat tidur dengan lebih banyak wanita. Charlie awalnya menolak, karena dia bukan tipe pria seperti itu. Tetapi, Stephen akhirnya berhasil meyakinkannya dengan mengatakan bahwa dia bisa melakukannya untuk membantu orang lain menemukan cinta sejati. Setelah serangkaian tidur dengan banyak wanita, satu persatu wanita mulai menemukan kekasih mereka. Tetapi Charlie tidak senang dan merasa kesepian karena para wanita hanya ingin memanfaatkan jimat keberuntungannya, sehingga dia memutuskan untuk menghentikan layanannya. Pada saat yang sama, Charlie masih memiliki perasaan untuk Kimi dan ingin berjuang lebih keras untuk mendapatkan cinta Kimi. Dia bertemu Kimi di tempat kerja dan mencoba peruntungannya untuk ketiga kalinya. Kali ini, Kimi akhirnya bersedia pergi makan malam dengan Charlie. Tetapi, dia memperingatkan Charlie untuk menjaga harapannya, karena dia hanya menganggapnya sebagai teman. Setelah menghabiskan sepanjang malam bersama di sebuah festival, mereka akhirnya berciuman, dan Kimi tampaknya mulai naksir dengan Charlie. Keesokan harinya, pasangan itu pergi berkencan lagi, dan kali ini Charlie memiliki keberanian untuk membawanya pulang, sambil menikmati waktu mereka. Stephen tiba-tiba menelepon Charlie dan memberitahunya bahwa setiap wanita lajang yang pernah tidur dengannya sekarang sudah menikah. Charlie menjadi kesal dan segera menarik kembali niatnya untuk tidur dengan Kimi, karena dia tidak ingin Kimi menikahi orang lain. Keesokan harinya, Charlie masih ragu tentang jimat keberuntungan dan ingin menguji kutukan itu. Dia memutuskan untuk berkencan dengan seorang wanita bernama Eleanor, yang menurut Stephen tidak akan pernah menikah karena penampilannya. Dia bahkan menawarinya $1.000, sehingga dia mau pergi bersama Charlie. Makan malam berjalan dengan baik, dan mereka akhirnya berhubungan fisik. Sambil menunggu hasil eksperimen, Charlie berpura-pura sakit dan meminta hubungan jarak jauh dengan Kimi untuk beberapa waktu. Setelah seminggu berlalu, Kimi merasa sepertinya Charlie mulai menghindarinya, dan dia menyatakan bahwa dia tidak tahan lagi. Kimi mengiriminya beberapa gambar, tetapi Charlie menutup telepon karena beberapa alasan. Tiba-tiba, Stephen menelepon dan menyimpulkan bahwa kutukan itu palsu setelah dia pergi dengan Eleanor dan mereka masih belum menikah. Sekarang, Charlie merasa lega dan segera bergegas ke tempat Kimi, di mana pasangan itu akhirnya bisa bersenang-senang bersama. Di pagi hari, Charlie terkejut ketika dia melihat Eleanor mencium seorang pria di TV. Dia menjadi marah dan menelepon Stephen, yang ternyata hanya berpura-pura pergi keluar dengan Eleanor. Sejak itu, Charlie menjadi sangat protektif kepada Kimi, karena dia takut Kimi akan bertemu cinta sejatinya. Dia terus meneleponnya tanpa alasan, dan juga memberinya banyak bunga dan hadiah. Tindakan ini mengganggu Kimi, dan dia menjadi tidak nyaman dengan perilaku aneh Charlie. Suatu hari, Charlie mengunjungi Kimi di tempat kerja dan bersiap untuk melamarnya. Tapi tiba-tiba, dia melihat Kimi dekat dengan orang lain bernama George, yang sebenarnya hanya penata rambut Kimi. Setelah George pergi, Charlie kehilangan kendali dan menghadapi pria itu.
ia memukulinya di depan para pengunjung. Muak dengan perilaku aneh Charlie, Kimi memutuskan untuk putus dengan Charlie. It's over. Charlie merasa hancur. Saat berbicara dengan Reba, dia tidak sengaja melihat botol berputar. Dan tiba-tiba teringat tentang gadis yang mengutuknya, Anisha. Dia datang ke Stephen dan meminta bantuannya untuk menemukan Anisha. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di rumah Anisha, di mana dia memohon pada Anisha untuk menghilangkan kutukannya. Namun, Anisha mengatakan bahwa tidak ada kutukan. Dia mendorong Charlie untuk membiarkan Kimi pergi. Charlie masih tidak menyerah dan mencoba mengatur pertemuan antara Kimi dan Howard Blaine, seorang ahli penguin yang sangat disukai oleh Kimi. Hubungan para penggemar penguin itu semakin dalam, dan Charlie hanya bisa mengamati dari kejauhan. Charlie berusaha keras untuk melepaskan Kimi. Saat dia memainkan permainan penguin, tiba-tiba Stephen muncul dan mengumumkan bahwa dia akan menikah dengan seorang perempuan bernama Lara. Ternyata Lara mengenal Kimi dan dia memberitahu Charlie bahwa Kimi akan berangkat ke Antartika bersama Howard. Stephen mendorong Charlie untuk memperjuangkan cintanya kepada Kimi jika dia benar-benar mencintainya. Charlie bergegas ke bandara dan membeli tiket untuk pesawat yang tersisa yang menuju Antartika. Dia membayar tiket meskipun harganya $17.000. Dia berlari ke pesawat dan akhirnya mengakui perasaannya kepada Kimi, sambil memohon padanya untuk tidak pergi. Ternyata Howard sudah menikah dan dia pergi ke Antartika bersama mereka juga. Sebelum pesawat berangkat, Charlie memberi Kimi kotak cincin yang berisi kerikil di dalamnya. Kimi dan Charlie berciuman di pesawat. Di sisi lain, Anisha mengeluarkan peniti dari boneka voodoo dengan wajah Charlie di atasnya, yang menunjukkan bahwa kutukan itu akhirnya dihapus. Setahun kemudian, pasangan itu menikmati waktu bersama mereka di Antartika, sambil dikelilingi oleh ribuan penguin. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me what you